Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mengudara lagi kita di acara yang luar biasa. Sebagaimana biasanya, setiap acara seminar kita melakukan evaluasi yang langsung diberikan oleh mentor. Evaluasi hari ini juga kita share di Facebook 1 tahun jadi miliarder untuk terus dibagikan oleh teman-teman, dipelajari oleh teman-teman di waktu-waktu yang selanjutnya. Sudah hadir 93 mitra, terima kasih. Dan yang luar biasa, tentunya hari ini juga sudah hadir orang-orang yang luar biasa. Saya panggil dulu pembicara hari ini, Pak Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan sudah bergabung. Ibu Retno Suci Lestari. Oke. Ya. Oke, Bu Tari. Hadir. Makasih. Kemudian saya coba panggil Ibu Heria. Belum hadir, tinggal mic-nya yang belum tersambung, Bu Heria rupanya. Oke, kita menunggu mentor miliarder juga sudah tersambung. Oke, ya Pak Juli. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu Pak Harun bergabung dulu ya. Baik, langsung saja karena hari ini materinya biar maksimal. Pak Juli sudah hadir dan pembicara hari ini juga sudah hadir dan luar biasa hari ini sudah langsung 120 mitra yang bergabung di evaluasi hari ini di acara mengevaluasi materi yang luar biasa. Untuk itu langsung saya berikan kendali acara hari ini kepada mentor miliarder kita Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari ini sesuai dengan umurnya Pak Juli Irmayanto ke-56. Ternyata ketemu Bu Tari, ketemu Bu Ria, Pak Harun. Ya Allah, namanya edifikasi. Jadi kalau dihubungkan memang pas sih. Kan kita ada nyut ya. Nyut, niat, yakin, ulet, duplikasi itu kan ruhnya. Merinding ya Allah. Kemudian kalau di networking ini kata ada dua mesin untuk actionnya itu namanya DEC. Duplikasi, edifikasi, kerjasama. Dan dikunci dengan STMJ. Silaturahmi, ta'awun, memuliakan dia bersama. Itu kayak itu dua mesin itu. Nggak tahu lah, Pak Adi yang bayangin lah. Kalau hanya DEC masih kurang, STMJ juga kurang. Nah, edifikasi itu Bapak Ibu boleh baca di googling itu definisinya macam-macam. Nah, macam-macam, ada yang belajar, ada yang mempromosikan. Kayak saya lebih simpel karena kita udah jam terbang 10 tahun di networking adalah promotion. Promosi itu adalah mempromosikan sesuatu agar siapapun yang dipromosikan tadi langsung dia tambah percaya. Kemudian kalau percaya berarti di alam pikirannya akan keyakinannya tumbuh sehingga kalau itu produk berarti keinginan untuk membeli, keinginan mengkonsumsi kan gitu. Kalau mengedifikasi seorang perusahaan berarti perusahaannya itu ini wah tertarik jadi percaya, belief. Kemudian kalau edifikasinya tentang produk, produk biasanya kan khasiat. Wah ini keren nih, propolis khasiatnya ini, dampaknya ini. Red coffee begini, hijabnya oke. Jadi produk itu lebih ke value added dan nilai tambahnya apa, dampaknya apa. Kalau edifikasi tentang potensi rezeki, wah tentang uang rezeki tanpa batas. Nah, takdir Allah kita kan sudah rata-rata miliarder ya Bu Tari, Pak. Jadi kita ngomong itu enak.
Tapi kalau waktu itu saya, Butari, Pak Harun belum miliarder, ya ngomongnya nggak mungkin. Rezeki tak terbatas, rezeki terbatas ngomongnya. Kemudian edukasi tentang mitra sukses, mitra divisi tentang leader besar, mentor miliarder. Nah, terus ditambah lagi tadi pas jelas kita ada edukasi tentang ilmu. Wah itu Butari balik lagi. Hari ini muncul poin 5 itu Butari tadi usulannya. Bener. Kita selama 56 kali itu ilmunya kan. Nggak ngomongin tentang Pak Ili, Pak Harun, Butari. Tapi ilmunya itu nggak ada duanya deh. Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, dari Adam Hawa nggak ada. Di ekonomi juga nggak ada, psikologi nggak ada. Itu ada mix universal ilmu. Kalau di universitas jadi universitas paling enggak ada fakultas ekonominya, ada fakultas psikologisnya, fakultas politiknya, fakultas hukum, wah sampai alam-alam lain aja turut. Karena kami kan mengajarkan pada diri kita semuanya, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Makanya tentang ilmu, Bapak Ibu please ayo polin deh. Allah tuh maha, gemes saya itu. Kalau Bapak Ibu perasaannya oke sama Allah, Allah itu maha oke, Allah maha kaya, polin aja masih bisa kok. Mungkin nanti kalau melihatkan kita pasang nggak boleh tidur, tidur tak kasih sambel, tak kasih apa. Iya, oh nggak ada rumusnya orang meninggal karena nggak tidur, yang tidur karena mati. Yang mati karena mati lah. Gemes saya. Hari ini coba. Kita yang nonton tadi 900 orang. Coba. Tapi yang beratan di Zoom itu berapa? 176. Katanya fokus. Katanya ATM. Pelekentus. Bang Jawa itu. Mbahmu. Terserah. Nah udah ngomong ceplas-ceplas. Katanya fokus. Katanya edifikasi. Katanya mau sugih. Gundulmu. Nah saya ngomong itu. Emang mbahmu. Ya toh. Makanya iya saya tuh kalau gemes tuh, jadi katanya sibuk. Ayo, tadi pagi nggak datang, malam hari cuma absen doang. Malam ini yang sudah kaya masih bertahan, terus yang belum kaya terpiye. Kalau Bapak Ibu jadi malaikat kira-kira dikasih kaya, orang mungkin, tak mungkin, tak mungkin kok kaya lagi, nggak mungkin. Gemes saya, iya toh. Ya, Tapi kita nggak nyinggung ya langsung datang aja kan gitu, repot-repot amat. Ya, ini Hakim hari ini kita hadirkan lama, tidak memberikan komen. Saya akan semua hari ini udah gemes, udah 56 kali. 56 itu adalah keberkahan rezeki memang. Jadi yang dapat rezeki berkah ya yang ikut evaluasi Pak Ringga. Planning, doing, controlling. Kalau doing itu adalah tor tadi, ya. Kontrol itu yang sekarang ini, PDC-nya ini sebetulnya. Makanya teman-teman yang leader besar ini wajib hukumnya ngabsen kayaknya nih. Bu Heria ngabsen, Bu Arteri ngabsen, Pak Adi ngabsen, nggak mau ya wis jeneng ke wae. Kita nanti cari orang-orang yang gini loh. Energi positif tuh tidak sulit menularkan energi negatif, nular ke positif. Gitu. Saya kan pernah grupnya tak keluarin, pada absen, pada ngisi-ngisi, besok tidur lagi. Padahal apa sih susahnya ngomong amin aja angel. Wes kita dengarkan versinya Hakim. Kemarin juga pernah Hakim sama keren ya. Kenapa dia ikut dan backing? Karena financial freedom. Nah, iya, gitu. banget. Nah, kita dengar Hakim hari ini, Dek, namanya edukasi. Acaranya gimana? Yang bagus-bagus dulu ya, jangan dikritik dulu, nanti tersinggung lagi. Iya, jadi hari ini luar biasa. Walaupun pakai tema edifikasi kan, tapi yang fokus utamanya kan sukses story kan. Sukses story-nya Pak Harun itu diangkatnya, diceritainnya. Emang aku tuh kagum gitu sama kemahiran Pak Harun dalam storytelling itu keren banget sih. Storytelling. Apa itu? Bercerita. Storytelling bercerita, kemampuan bercerita. Kemampuan. Gitu ini apalagi ibu-ibu orang sekolah itu. Apa aja nggak ada gimana itu. Siap. Storytelling. Jadi kemampuan Pak Harun bercerita dari sisi manapun tuh mantep gitu. Oke, sip. Pakai rasa lagi ya. Iya, misalnya cerita ini dari misalnya sisi edifikasinya bisa. Besok misalnya tentang apa misalnya?
niat gitu. Nanti cerita yang sama dari sisi yang lain bisa gitu. Pak Harun tuh kerennya di situ. Iya. Gitu. Tepuk tangan Pak Harun Ar-Rasyid ya. Bersyukur yang punya suami Pak Harun ya. Terus ya terus. Terus juga tadi kan tentang edifikasi. Terus yang paling keren tuh sebenarnya tadi edifikasinya Tante Tari waktu ngomongin manggil Pak Juli itu, keren banget. Gitu ya. Satu tadi keren banget. Penulis buku ekonomi dulu itu, keuangan, terus penulis 1 tahun jadi miliarder. Biasanya kan yang cuma langsung gambar itu kan visi 3 visi Spotlight purpose. Biasanya itu langsung ngomongin itu, keren banget itu, belum pernah aku dengerin. Ajem keren banget. Terus juga hari ini ini sih yang paling keren 2 orang sih. Mama ada ya. Yang paling keren Papa sama Pak Harun sih. Loh, Bu Inggris kenapa kan bagus? Jangan nanti Mama nanti nggak ngasih tambahan loh. Nggak dapat bonus ya. Tapi gimana? Bu Inggris dulu. Bu Inggris bagus nanti 1, 2, 3. Coba kenapa Bu Inggris nggak nambahin tadi? Akhirnya nggak collab. Iya, jadi Bu Inggris itu kadang-kadang. Jadi udah aku tampilin 5, ini teknis sih. Pas aku tampilin 5, Bu Inggris mau motong gitu, tadi nggak jelas gitu, aku bingung, jadi aku ilangin. Terakhir masih mau padahal kuncinya yang nomor 5, jadi sempat nggak, sayang banget yang nomor 5 itu nggak ke mention gitu. Sayang nanti ada lagi lah. Harus ada lagi edifikasi, karena edifikasi sering kalau ada tamu ini biasanya salah Pak Juli. Iya. Edifikasinya malah orang yang datang diedifikasi kan. Malah ngomong terus itu. Ngomong terus. Jadi edifikasi orang yang ini saya bawa ini Pak, dia misalnya polisi gini-gini. Ini kan edifikasi Pak Juli. Pak Juli yang diedifikasi karena kalau menurut aku ya, yang aku pelajari edifikasi itu mirip kayak positioning ya. Positioning. Mirip sih. Jadi dia tuh menggambarkan orang itu di kepalanya konsumen gitu loh. Gitu. Biar tertarik kan, mengikuti. Kayak positioning dan menghargai. Iya, jadi apapun yang dia omongin kalau edifikasinya bagus, apapun yang dia omongin siapa Pak Juli misalnya itu pasti diterima gitu. Kalau edifikasinya cocok dan pas kayak tadi itu contoh edifikasi yang bagus banget. Terus tadi kan plusnya, sekarang boleh minusnya boleh? Okay. Boleh ya. Jadi tadi pas awal ya. Pas awal, jadi udah enak kan kita lagi ngomongin sukses story gitu. Cuma langsung loncat gitu. Hostnya agak loncat tadi. Mohon maaf Bu Haria tadi agak loncat. Jadi Pak Harun udah bagus banget ceritanya itu. Nggak pasti Bapak Ibu juga jarang dengar itu cerita pernah mau di penjara kan? Kan jarang denger. Aku pengen lagi gitu. Maksudnya itu harusnya di bridging dulu Bridging itu apa? Bridging itu dijembatani dulu, di umpan balik feedback. Kuliah di mana Pak? Bisa sih. UI. Oh ini Ibu baru kuliah di UI kali ya? UI aja Bu, bagus pinter ya. Ya, semester 4. Iya harusnya sebaiknya sih begitu ya Pak Harun. Di feedback dulu, jadi Pak Harun jangan langsung nyaman untuk bercerita lagi. Iya. Pak Harun nyaman untuk bercerita lagi tentang sukses story-nya itu, lanjut baru mungkin agak terakhir baru ngomong sebenarnya list pertanyaan tuh bagus ya, TOR ya, term of reference ya. Jadi ada beberapa pertanyaan itu bagus, cuma kalau menurutku itu untuk ini aja, misalnya pertanyaan udah temanya udah enggak on track gitu, atau itu kayak senjata aja gitu, senjata untuk balikin lagi nih ke tracknya gitu. Kalau misalnya tadi baru cerita itu kan ibaratnya masih banyak yang bisa digali, banyak banget ininya misalnya Bu tadi sama Bu Ria mau ngomong dari sisi ini bisa banget, masih luas gitu. Ketika langsung ditembak gitu berarti putus gitu. Jadi ceritanya langsung putar, filmnya langsung, biasanya kalau film kan pelan dia nggak langsung konfliknya gitu, nggak langsung nggak langsung di atas gitu. Jadi ya memang harus dibangun dulu gitu sih. Ini hostnya kan nggak membayar sih. Oh iya, ini cuma komentator aja. Iya. Bagusnya
hostnya Butari, Bu Heri apa tadi? Kompak atau gimana? Ya bagusnya karena udah deket ya, jadi saling kenal kekurangan, kelebihan masing-masing, jadi saling melengkapi dan chemistry-nya bagus sih. Itu. Cuma tadi Boyria ini susah pas mau ditampilin main handphone, jadi susah mau tampilin. Jangan-jangan sama Pak Dwi itu ya. Ketahuan nanti. Ketahuan. Kayak lihat ke bawah gini kan, jadi aku mau tampilin kok nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah deh, sabar aja gitu. Mohon maaf juga tuh Pak Harun jadinya agak lama tadi. Gitu. Pak Harun fokusnya apa tadi? Sosok Pak Harun hari ini yang tangkap adik. Langsung kalau adik jadi orang baru, anak muda tertarik sama sosok Pak Harun apa nih? Di Arvinedil apa yang menggambarkan? Dia leader besar, reward dan dulu ngenes, sekarang menghipnotis orang kayaknya. Yang Pak Harun tuh tadi satu storytellingnya bagus. Terus juga karena edifikasinya Pak Juli tadi yang bilang kalau Pak Harun tuh udah kayak sahabat Rasul gitu ya. Aku langsung langsung set gitu nonton. Banget ini emang berarti Pak Harun tuh menurut ya karena mentornya udah edifikasi kayak gitu, otomatis kan penontonnya, otomatis penontonnya percaya. Nggak sadar ya. Penontonnya pasti percaya. Gitu loh. Itulah edifikasi ya. Jadi ketemu apa di Baitullah nggak kejadian, ketemu lagi. Iya, ya ada fotonya tadi kan. Iya, banyak yang enggak. Ada doanya tuh di foto, di video itu malah ya. Ada. Video yang powerful banget. Kayak bagusnya Pak Juli apa? Jangan karena Pak Juli papanya loh. Iya, Pak Juli itu tadi bisa menyambut ceritanya Pak Harun itu pertama dibawa rasanya dulu, terus kemudian tanpa tanpa menilai itu benar apa salah gitu. Jadi nggak dinilai benar atau salah, maksudnya nggak dibenerin ceritanya gitu, nggak diarahin ke tema juga nggak. Tema Pak Juli bisa tadi bilang, aduh yang luar biasa tuh itu sih. Aku ngeri, merinding itu tadi bilang Pak Harun kayak sahabat Rasul, merinding aku dengernya. Gitu ya. Iya. Jadi pas pendekatan pertanyaan edifikasi clear ya. Clear. Edifikasi itu mempromot, kita harus tulus, harus rendah hati. Kalau nggak rendah hati ya ngomongnya nguji. Kita panggilkan Butari, wah itu ngecen, bukan rendah hati, ya kan? Kayak dangdut, rendah hati kan pakai rasa. Gitu deh ya. Iya, betul banget. Kadang-kadang kan, yuk kita panggilkan wartawan dari Pekanbaru. Terus silakan Bu Andi ceritakan itu ya, kayak dilempar aja gitu. Oh ini karena PDW, pakai nyambung ya. Harus nyambung sih. Ya. Harus mengenal rasa. Rasa ya, emang. Rasa kuncinya. Karena makanan nggak ada rasanya jadinya. Iya. Rasa. Baik, tepuk tangan tuh Hakim. Silakan Hakim main merampingkan nge-gym toh. Iya. Kasih deh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Salam. Ya Allah, agak lama ya. Saya membooking Hakim nggak gampang. Anak isopo yo. Baik. Saya nanti belakangan aja Pak Rengga. Siap, Bapak. Sekarang saya masuk ke Kendal dulu ya. Ini hari ini kok keren-keren para bintang semua selayar pertama ya. Miss Dewi. Ya. Ini bintang kemarin bandingin hari ini nih. Ya, keren banget. Ya Allah, 900 ya viewersnya. Keren banget. Pak Harun, gemes deh, Miss Dewi, gemes. Kayaknya nggak cuma Miss Dewi, tapi semua mama pada gemes sama Pak Harun malam ini tampilannya. Udah duplikasi Pak SPL banget, jadi pas materinya karena pakai blangkon gitu kan. Terus brandingnya sudah di belakangnya rumah, bukti nyata itu gitu. Bukti nyata inilah seorang tukang cuci yang mendadak menjadi ajaib, menjadi miliarder dengan pembuktian rumahnya juga sudah keren banget gitu. Itu untuk tampilannya, visualnya udah keren semua Bapak. Kalau malam hari ini tuh kebetulan tadi Pak Agus ada tamu Pak, ada tamu itu kita ngobrol nggak sengaja gitu. Terus saya namanya ini ya Pak, saya pancing-pancing lah. Terus akhirnya saya buka laptop, saya nonton bareng live ini gitu. Alhamdulillah closing ya Pak. Tadi langsung ngasih uang ya. Langsung ngasih uang. Jadi saya sengaja ketika ada tamu tadi Pak Agus di ruang tamu, saya sengaja mendekati ke ruang tamu sekalian. Terus saya nonton bareng dong Pak gitu. Terus alhamdulillah mendengarkan Pak Harun, mendengarkan Bapak. Bapak tadi kan nyebut nama Miss Dewi, Pak Agus. Nah langsung orangnya kan jadi fokus.
Oh iya toh? Iya. Tadi Bapak kan tadi bilang menyampaikan bahwa saya muter ulang rekaman semalam Misci sama Pak Agus. Ya Allah, saya nangis gitu kan. Orang jadi kayak tadi fokus jadinya dengerin, terus selesai tuh langsung ngasih uang sama Pak Agus, langsung closing. Masya Allah. Jadi terima kasih untuk tampilan malam hari ini, Bu Tari, Bu Mihoy, Pak Harun, Bapak dan Ibu. Saya hari ini banyak belajar. Dan kalau secara kesannya kayaknya saya malah mau mengomentari Mas Hakim. Itu pinter banget. Mas Hakim malam hari ini adalah SPL Juli Irmayanto Junior. Keren banget, cerdas banget. Banget beliau bisa menyampaikan bahwa Pak Harun ini storytellingnya keren gitu kan. Jadi step by stepnya itu kalau saya belajar itu, aduh, Pak Harun ini sekali ngomong tuh berbobot dan ada maknanya, kadang juga bikin gemes gitu, Pak. Itu adalah ciri khas Pak Harun gitu. Makanya di sini, wah, Pak Harun yang tampil ntar malam, pol-polan lah edifikasi ke teman-teman gitu. Jangan sampai dilewatkan. Pokoknya malam hari ini keren luar biasa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini tampilannya. Tadi kan Pak Harun tampil edifikasi pol-polan. Nah, itu mempromosikan begitu dengan rendah hati. Makasih Mas Dewi. Kita menuju ke mana ya? Bentar, saya pengen lihat. Oh, ada Bu Puspa nih. Saya pengen Bu Puspa dulu lah. Kemarin nggak muncul nih. Absen kemarin Pak, absen. Iya, katanya ATM. Absen. Biar aja. Bu Puspa. Ya, Pak Ringga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek dari tadi gitu. Dengar Pak Ringga? Dengar. Bu Puspa. Gimana Bu Puspa? Ya, terima kasih banyak Pak Juli. Wah, Pak Juli baru awal tadi udah nembak langsung ya. Saya terasa ditembak deh. Loh, tandanya mau jadi miliarder tuh. Ya Pak, subhanallah Pak Harun Ar-Rasyid pada malam hari ini kelihatan langsing ya di layar. Kenapa tuh ya? Layarnya bagus banget, kelihatan langsing banget gitu Pak Harun ya. Tapi materinya luar biasa, ini edifikasi, ini belajar kita semua. Ya Pak, Bu Ingkris tadi sudah jelaskan, walaupun tadi memang dipotong sampai yang keempat, nanti disambung lagi gitu ya, tapi Pak Juli ngulang kembali, terus ditekankan langsung sama Pak Juli bahwa yang diedifikasi itu kita jangan fokus pada produknya, tapi pada mentornya. Nah, mentornya ini sendiri pun masih bisa kita preterin lagi, apanya yang mau kita edifikasi, kekuatannya sebagai mentor tuh apanya, udah teruji, ya berpengalaman, kemudian kebiasaan-kebiasaannya apa, karakternya Masya Allah memang sudah ditakdirkan Allah, Pak Juli itu insting luar biasanya. Jadi kalau profesi insting ya Pak Ringga lebih tahu lah ya. Kalau profesi insting itu kan targetnya pertumbuhan Pak. Oh. Ya kan Pak Ringga ya, pertumbuhan yang kondusif. Jadi ini networking itu memang udah bidangnya Bapak. Pertumbuhannya gitu. Kondusif. Kenapa kondusif? Tak ulang-ulang, tak rekam nih. Terus. Pak Ringga nggak pernah ngomong itu kok. Yang pertama, Bapak itu sama dengan Pak Harun. Ini untuk karakter ya. Saya bahasnya dari sisi mentor yang kita akan edifikasi, ini fokus ke mentor. Mulai dari kebiasaan mentor, kemudian karakternya, mentornya kita sudah teruji dari sekolahnya. Saya juga punya buku yang 1 tahun jadi miliarder yang dibawa sama Pak Harun, itu saya punya. Alhamdulillah saya baca ulang kembali, itu memang kemarin. Ya luar biasa, Bapak udah teruji, kemudian berpengalaman, punya ilmu ya. Karena Bapak juga mantan dosen, senangnya membagi ilmu juga, udah memang bawaannya gitu Pak. Nah Masya Allahnya, karakternya Bapak itu MK-nya memang insting. Seperti kayak takdir Allah gitu. Bapak itu bukan sebenarnya belajar untuk menuju ke situ, tapi Bapak sudah dikasih 20%-nya oleh Allah tuh memang untuk ke sana gitu. Nah targetnya tuh pertumbuhan di bidang networking. Dan lucunya lagi itu yang kondusif caranya. Kenapa kondusif? Karena Bapak punya sifat compromising. Makanya ilmunya Bapak itu kerjasama, tidak saling bersaing. Bukan strategi bersaing yang Bapak anjurkan, tapi strategi kerjasama. Karena apa tadi? Compromising. Kemudian Bapak itu juga forgiving, sangat memaafkan. Makanya ilmunya Bapak itu maafkan, maklumi, lupakan.
Yaitu bagian dari karakter-karakter Bapak. Terus Bapak juga polos dan jujur. Persis kan Bapak sama Pak Harun itu orangnya kalau ngomong tuh nggak bisa ditahan, langsung diomongin. Kita yang mau tersinggung ya tersinggung gitu. Tapi kalau tersinggung ya berubah gitu kan. Semalam habis disinggung saya ikut evaluasi. Padahal saya nonton Pak live Facebooknya. Hanya nggak nonton evaluasinya. Tersinggung langsung. Ya udah memang Bapak gitu polos. Nggak bisa ditahan, nggak bisa disembunyikan. Kemudian kondusif tadi itu kan, itu juga kerjasama. Nah, jadi karakter Bapak ini udah banyak banget yang bikin membuat kekuatan mentor itu menjadi luar biasa. Nah, kita saat mengedifikasi mentor seperti Bapak dan Bunda Ingkris, itulah yang harus, seperti Mbak bilang tadi di Facebook, kita fokus ke produk. Memang kemarin saya ada bikin status, saya jarang banget bikin status, dan saya langsung, oh benar, kenapa saya ke situ gitu kan. Yang harus diedifikasi itu mestinya yang Bapak anjurkan itu. Yang camp kemarin Jogja Camp Miliarder itu kan luar biasa itu video-videonya. Mestinya itu. Kemudian edifikasi lainnya yang dari Bapak. Masya Allah luar biasa. Sebenarnya Mbak Tari sama Bu Khairia tadi udah keren banget itu mengajukan pertanyaannya luar biasa. Sehingga Pak Juli di belakang itu mengulang kembali edifikasi itu sebenarnya seperti apa. Nah, saya yang senang banget itu dari Pak Harun Ar-Rasyid, sebagai pemula, dia menyatakan sebagai pemula, orang yang nggak tahu apa-apa, mau diedifikasi diri sendiri, yang nggak ada apa-apanya gitu kan kalau bahasa Jawa. Saya yang diedifikasi ya mentornya, hadir saja, menghadirkan, tunjukkan bukunya, lihatkan fotonya bersama Pak Juli, itulah yang harus dilakukan sebagai pemula cara mengedifikasi mentor. Jadi Pak Harun tadi udah mengajarkan kita sebagai pemula bagaimana cara mengedifikasi mentor. Demikian Pak Juli, luar biasa. Saya kalau mau ngupas karakter insting nih luar biasa, ada Pak Ringga sama Bu Andin, bisa lebih Pak. Jadi udah oroknya nih Pak, bawaan orok sebenarnya Bapak tuh memimpin jaringan ini. Jadi kayak tadi pagi saya insting, ayo coba tulis di Facebook, kirim ke 100 orang, teman-teman. Itu edifikasi Joglo Miliarder tinggi banget kan? Iya benar. Dan Bapak itu cara belajarnya membuat resume loh Pak. Tanyain Pak Ringga deh. Bapak itu cara belajarnya merangkum. Makanya Bapak tuh kita kadang-kadang heran kenapa sih Bapak senang banget meminta kita resume. Ternyata cara belajarnya orang insting itu emang membuat rangkuman Pak, meresum. Jadi Bapak itu apa ya? Kalau kita mau nganukan ilmu mantra apa mengenai mantra kecerdasan ini, itu Bapak tuh contoh terbaik. Tes lah. Karena apa? Terlihat gitu. Orang yang bertipe insting tuh terlihat banget. Nah, holistik ya kan, nalurinya juga tajam. Nah, satu ya, lagi tuh Pak, yang paling keren. Apa? Kenapa Bapak itu kayak panggilan jiwa menolong. Menolong orang lain itu panggilan jiwanya insting Pak. Nah, saya senang banget nih belajar tentang karakteristiknya mentor saya, luar biasa. Insya Allah inilah yang akan jadi bahan edifikasi. Selain ilmunya yang udah luar biasa Pak. Terima kasih. Termasuk Ibu ngelihat saya ada gambar Bang Karno, Ibu nangkapnya apa? Kenapa Pak? Saya kan belakang saya ada gambar Bung Karno. Iya. Edifikasinya apa menurut Ibu? Yaitu Bapak mengedifikasi orang-orang yang sukses, ya kan, yang sudah membawa nama besar Indonesia di mata dunia, tidak hanya di mata Indonesia tapi di mata dunia. Bapak benar-benar mengedifikasi orang-orang sukses. Kita butuh orang-orang yang mengedifikasi orang-orang yang udah sukses di bangsanya kita sendiri. Mantap. Bagaimana cara membuat negara ini? Ya cita-cita Bapak lah. Pokoknya Bapak udah luar biasa. Saya. Bu. Ya terima kasih banget. Loh, ternyata diborong nih sama Bu Puspa. Gak ngira Bu Puspa keren banget ya. Saya nanti konsultasi malam-malam ya Bu Puspa ya. Baik, kita menuju ke Bandung, Jatinangor, Teh Oneng. Sama Jepang lagi nih Bu Oneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yuli, semua assalamualaikum. Udah diborong Bu Puspa Pak? Beda lah. Oh ya beda lah. Ya. Beda lah. Untuk Pak Harun kan, ya ini kan usulan saya ya. Pak Harun kan bener kan, mak-mak tuh ngefans banget, ditambah bapak-bapak sekarang banyak yang insaf. Untuk tampilan malam ini, untuk edifikasi, memang ini yang kami harapkan Pak Yuli, karena masih banyak teman-teman, ya saya kan ngikut Pak Yuli ya untuk tidak terlalu membranding
ke produk karena kita kan ingin melahirkan banyak miliarder. Otomatis yang kita sampaikan adalah potensi rezekinya. Nah, tadi tuh pas banget yang 5 tuh, yang 5 diarahkan sama 5 poin tuh. Nah, tetapi mungkin yang akan saya pertanyakan, boleh ya Pak ya? Biar Boleh. langsung sharing aja. Nah, dari 5 ini tuh, apakah semuanya harus kita Pak Ringga sampaikan? bisa tampilin Pak Ringga. Biar teman-teman ini, karena ini ilmu ada di belakang nih, jadi biar nyambung. Gimana Bu Neng? Kan ada mitra dan leader sukses, ada potensi rezeki gitu kan, ada manajemen, produk. Nah ini tuh ketika misalkan kita share di FB lah, misalnya saya nih bikin live FB, apakah pas satu momen itu saya semua 5 itu, atau satu-satu, atau justru ada yang lebih oke-nya yang mana gitu menurut Pak Yuli? Biar kami sebagai praktisi di lapangan itu paham dengan apa yang Bapak maksud. Suwun Pak. Kalau Bapak Ibu belum dikenal sama orang, ya bagusnya Bapak Ibu 5 ini satu persatu, jangan borongan. Saya melihat teman-teman kalau dapat foto di grup langsung di 13-20 lembar kasih Facebook, ya nggak ada yang nonton. Nah, tersinggung nih. 1, kasih komentar 1. Kalau saya nggak apa-apa, saya kan tak cuma biar diambil 1, bukan dibalik. Saya kan masuk grup dilebokin Facebook semua. Artinya nggak tahu untuk emangnya orang suruh nonton, enggak, 1 aja, 1. Besok keluar lagi. Jadi kita juga belajar membuat tulisan. Jangan memunculkan di Facebook sendiri kosong, hampa. Itu kayak apa ya? Kayak tanah kosong aja. Tulisan kosong. Kita belajar menulis apa yang tafsir kita, nanti kan teman-teman akan komentari. Saya melihat teman-teman tuh nggak melihat siapa aja. Selalu share Facebook tuh nggak ada yang komentar karena nggak ada isinya, nggak punya magnet, hanya copy paste, ya nggak akan dilihat. Kayak tadi tak kasih video, saya senang teman-teman bikin kata-kata masing-masing, tapi yang males copy paste, ya nggak menjual dirinya. Copy paste boleh tapi diedit, nah, sumbernya tulis dulu. Kecuali undangan ya, undangan sudah bagus 1, tapi kalau nulis dikasih komentar bahasa hati sendiri, itu punya magnet Bu Oneng. Nah kalau Bu Oneng sudah leader besar ini, pertanyaan saya mana yang dari 5 ini yang paling penting? Udah 5. pasti nomor 1 oke, 2 oke, nomor 5, 1 sama 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5 kan. Produk udah nggak masuk, kecuali Bapak Ibu senangnya mitranya direct selling, ya tetap sekali-kali. Tapi nanti ujungnya pasti bersaing tuh. Antar tetangga, aku kok nih rebutan. Akhirnya nggak masuk surga gara-gara persaingan dulu, berkelahi dulu. Itu hipotesis saya dan udah multi level hancur karena persaingan. Ya kan kalau kita kan nggak persaingan, kita berlomba-lomba kebaikan, nggak ada yang beli nggak apa-apa, yang penting sugih ngono loh. Kan magnet rezeki kita ngajarin adalah memperbaiki diri kita, jadikan magnet ilmunya. Ya Bu Oneng ya. Ya, mana Pak? Produk nggak salah, itu kan karena makomnya aja. Kita nggak boleh nyalain. Tapi saya lihat di FB semua teman-teman jarang kok. Tetap harus ada sekali-kali. Maksudnya nggak ada produk, harus. Paling nggak sekarang juga nggak pernah muncul. Biasanya setiap hari keluarin. Ngantek Instagram, ngantek geliyang saya ini. Tapi ya saya nggak boleh ngeritik, manajer kok dikritik. Akhirnya sekarang dengan ilmu itu akhirnya keluar sendiri. Akhirnya Pak Ringga keluarin nggak ya? Itu kan rasa ya. Caranya kan gampang kalau saya kayak kemarin teman-teman di rumah saya ada susu tak bawain foto, wah gitu aja. Ada kata nggak usah dibombastis khasiat-khasiatnya. Nanti yang lain akan menulis artis bayar, Bapak Ibu kalah, wajahnya kurang ganteng, kurang cantik, kalah sama mereka yang pakai artis. Nyambung nggak? Bapak Ibu ngomong propolis, udah karang ganteng, mereka pakai artis kalah. Gitu. Lebih baik kalau Anda propolis ini potensi rezekinya tak terbatas, kan lebih keren. Iya, betul. Ya enggak? Iya. Siap. Iya. Enggak usah ngitung marginnya. Kalau dari hasil margin kita marginnya kecil tapi pengalinya mana ada. Besok deh nanti saya keluarkan saya menunggu riwayat teman-teman dari Pak Harun, dari Bu Tari, Bu Hiria, Bu Rani.
Mereka keluar dulu rewardnya yang ada 150 juta. Nanti yang saya tak keluarin yang 400. Gitu kan. Jangan saya duluan. Kita nunggu dulu. Teman-teman ngeluarin dulu. Jangan disimpan. Harus setiap Kamis itu ada yang reward. Nanti kalau udah reward kita semua kompak. Edukasi reward. Gitu. Jangan satu-satu ngomong reward, ngomong produk. Konsumen buyar. Ini maksudnya apa? Gitu. Kan kita belajar satu komando. Nah, nanti kalau masuk YouTube, kayak nanti Bu Wirani kan nyusulin, Pak ini masuk YouTube, ya udah santai dulu. Nanti di Facebooknya kita udah optimum, nanti kita ke sana. Kalau YouTube udah Bapak Ibu beda nanti pasarnya, udah mendunia. Ya, paling tidak alam bawah sadar yang pencinta Bung Karno, Partai X itu pada masuk ke Bapak sekalian nanti. Coba aja lihat saya. Ya. Gitu ya, Bu Ana nggih? Ya, mana Pak? Kok malah jelasin ya saya. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa Pak, itu kan yang sebetulnya yang diminta juga sama teman-teman. Oh ya. Baik, kita menuju Jakarta. Ibu Hajah Fatirani, sang miliarder lulusan S3 asli, SD, SMP, SMA. Tapi miliarder. Itu nggak ada duanya. Nah, itu edifikasi Bapak terhadap saya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SPL, Bu Ikris, Bu Hoiria, Bu Tari, Pak Harun, dan semua mitra-mitra miliarder yang hari ini pulang dari Jogja, energinya masih merapi-merapi. Bukan merapi. Ya, malam ini melihat Pak Harun, luar biasa. Memang Pak Harun punya ciri khas tersendiri yang sudah benar kata Miss Dew sudah duplikasi total Pak seorang Juli Irmayanto gitu ya, sama-sama insting, jadinya nempelnya tuh gampang kayaknya gitu ya, membawa auranya Pak Juli ke dalam dirinya Pak Harun gitu, dan insya Allah mudah-mudahan Pak Suemi bisa mengikuti yang feeling. Amin ya Allah. Kan kemarin mau jadi dekan. Ya, dekan KMB ya. Iya. Pak Juli, edifikasi memang sebuah kekuatan yang benar-benar Bapak dari awal dicanangkan dulu sejak zaman ARP itu. Kenapa saya akhirnya dikenal oleh teman-teman jamaah Arbina Reka Perdana, sampai sekarang Arbina Deli, orang-orang akhirnya kenal Pak Harun, kenal Bu Hoiria, kenal Bu Cici, Teh Oneng, semuanya itu karena akibat edifikasi yang Bapak selalu kami tuh sebagai seorang leader besar tuh selalu mungkin Bapak tuh pengen di bawahnya kita ini, tim di bawah kita, di bawahnya saya, di bawahnya Teh Oneng itu respect terhadap kami gitu loh. Dan itu memang sebuah cara yang yang efektif banget. Yang efektif banget, akhirnya mereka ketemu Bu Rani, luar biasa gitu. Itu karena edifikasinya Bapak, bukan karena hebatnya saya gitu kan. Dan luar biasa banget. Jadi yang saya dulu nggak paham tentang edifikasi, Bapak mengedifikasi lulusan SMA gitu, yang saya sempat, kok saya SMA sih ini ditonjolkan itunya, tapi ternyata seperti yang Bapak rasakan waktu Pak Umyong gitu kan ya, mengedifikasi Bapak tapi dengan nada sindiran gitu, tapi akhirnya itu membuat kita jadi awas ya gitu. Jadi ada rasa dendam positif gitu, tunjukin nih gitu. Jadi memang kekuatan edifikasi itu besar banget, jangan disepelekan. Dan edifikasi seperti Mas Hakim bilang, dulu zamannya kita selalu offline itu kan banyak banget ada yang salah mengedifikasi kan Pak. Salah bukannya mengedifikasi Pak SPL, Pak Juli, tapi mengedifikasi calon-calon jamaah gitu kan. Kalau sekarang mungkin di visualnya memang kekuatan edifikasi sekarang itu harus lebih ditonjolin, nggak sekedar kata-kata yang keluar ya, pakai rasa yang Bapak bilang tadi. Mengedifikasi itu kan kayak mengakui kehebatan gitu ya, mengakui kehebatan apa yang mau kita sajikan ke pemirsa, yang mau kita sajikan ke calon mitra. Kalau kita edifikasinya produk, ya bisa jadi akhirnya mindset orang itu hanya terfokus sama produk. Ketika produk lagi tersendat, produk lagi nggak itu akhirnya pengaruh kan, jadinya
respectnya mereka akhirnya jadi kurang gitu. Ini gimana nih, kemarin nawarinnya produk begini gitu kan, tiba-tiba produk nggak ada. Nah itu kan akhirnya karena kita nggak tepat mengedifikasi. Tapi kalau kita mengedifikasi mentor miliarder, mengedifikasi potensi rezeki, itu langgengnya lebih lama gitu loh. Karena orang mindsetnya, jadi orang tuh mikirnya kita jadi gampang membentuk mindsetnya si calon mitra itu dengan potensi rezekinya, karena potensi rezeki itu yang menjadi kehebatan sebenarnya dari Armina Daily itu sendiri gitu loh, yang menjadi titik poinnya kan. Dan ya insya Allah lah edifikasi ini yang memang harus kayaknya perlu Zoom meeting lagi Pak, yang lebih lebih dalam lagi ya Pak. Karena itu tadi seperti Teh Oneng bilang, mana nih yang perlu kita edifikasi, karena di slide itu kan ada 5. Yang kita khawatirin akhirnya 5-5-nya itu yang mereka edifikasi gitu. Padahal harusnya ada prosentase yang lebih besar, mana yang memang kita arahkan, ada ratingnya, ada prosentase, ini loh yang harus benar-benar dikuatkan sebagai edifikasi, bukan edifikasi tunggal ya, edifikasi yang terbesar gitu. Jadi malam ini keren banget deh semuanya. Pak Juli, Bu Ingkris juga tadi, Pak Harun gitu. Contoh sukses edifikasi adalah terlihat bagaimana kami semua leader-leader besar, Teh Oneng, saya dan semuanya ini berhasil naik ke permukaan itu karena edifikasinya seorang Bapak Submentor Miliarder Bapak Juli Irmayanto dan Bu Ingkris. Terima kasih ya Pak. Bentar. Coba bayangin. Kita sampai 56 kali, ya kan? Masuk TV Sakti 3 itu kan edifikasi pol-polan kan? Benar. Ya kan? Betul. Yep. Coba kalau dulu kita pakai promo home meeting, home sharing, kemudian seminar offline, berapa biaya yang dikeluarkan untuk 56 kali? Berani? Oh, kok langsung hilang? Paringga. Iya. Berapa berat? 56 kali banget. Ini seminar akbar, berapa biaya yang dikeluarin? Oh, gede Pak. Wah, udah gede banget Pak, mengalahi rewardnya. Berani pernah ngadain seminar akbar kan? Berapa biaya yang dikeluarin? Biaya seminar akbar offline itu sampai kita aja kan itu pakai HTM Pak. Coba kalau nggak pakai HTM ya kan? Apalagi kita selalu carinya di hotel, tempat yang nyaman, pakai makan gitu kan. Itu aja udah pasti puluhan juta, dan apalagi dengan 56 kali seminar offline misalnya diadakan. Belum saya mesti ke pedalaman, pesawat terbang. Masya Allah. Dan kalau Bu Rani muncul di panggung berapa menit, kan nggak lama toh? Iya benar. Terus yang di belakang nggak ketahuan, kecuali sound system-nya bagus, bener kan? Sekarang tuh Bapak edifikasinya merata, enak, semua bisa ditampilkan secara visual. Yang penting teman-teman yang mau diedifikasi sama Pak Juli harus mendekat ke mentor miliardernya. Kalau kita nggak mendekat, Bapak nggak mungkin kenal sama kita, nggak mungkin juga mengedifikasi kita kan gitu. Dan nggak mungkin dipanggil kan Bu Rani? Yes, bener Pak. Kayak Bu Puspa itu kenapa untung, ya kan? Nah, Bu Puspa tuh beruntung diedifikasi Pak Juli. Iya, jadi orang banyak akhirnya kenal dengan Bu Puspa. Oke, makasih Bu Rani. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih. Siap Pak, siap. Kita menuju Madiun, Ibu Mariana, ada nggak? Ada Pak. Yes. Ini paling laris hari ini Pak Ringga. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum semuanya. Bu Mariana, jangan karena Pak Harun ya, saya netral ya. Jadi Bapak, walaupun tadi sempat tersendat. Apa yang Ibu dapat hari ini tentang edifikasi sosok Pak Harun Ar-Rasyid? Ada double suara? Enggak. Oke. Hari ini sebenarnya terusan dari tadi Bapak yang pagi metode ya, MC, edifikasi, kemudian T-nya apa itu? Testimoni, operator, doa. kemudian doa. Nah, di sini digali lagi tentang kekuatan edifikasi. Karena edifikasi itu
banyak yang salah gitu Bapak menerapkannya. Betul kata Bu Rani tadi ya, kadang kita membawa mitra baru, justru yang diedifikasi itu mitranya pol-polan. Pak, ini beliau adalah seorang dan lain sebagainya. Akhirnya yang diedifikasi itu naik duluan dan tidak menghargai mentor yang kita kenalkan. Nah, itu sudah energinya sudah berbalik gitu. Makanya edifikasi itu penting banget. Bagaimana penerapannya, bagaimana pemakaiannya gitu. Yang terpenting adalah ketika kita mengedifikasi seseorang, kita harus paham beliau itu siapa. Jangan sampai kita salah edifikasi, bukan mentor kita yang diedifikasi, tapi seorang motivator itu. Nanti jadi salah model. Karena ketika kita mengedifikasi mentor, maka akan terbentuk branding. Branding di dalam otak ini. Kata-kata itu akan mensugesti ibaratnya masuk akan meningkatkan keyakinan kita kepada orang yang kita edifikasi. Makanya benar, edifikasi itu salah satu faktor terpenting dalam business networking ini. Dan tadi Pak Harun juga Pak Harun, Bu Intis, Bu Hoiria, Bu Tari itu luar biasa saling mengedifikasinya gitu. Dan beliau juga ketika Bu Tari mengedifikasi Bu Hoiria, begitupun sebaliknya. Dan yang luar biasa adalah seorang mentor besar, Bapak sama waktu itu mengedifikasi Pak Harun gitu. Jadi terbentuk image-nya Pak Harun itu siapa, dari yang dulunya siapa, akhirnya ketemu Bapak, jadilah Pak Harun yang sekarang gitu. Akhirnya orang selain ke brandingnya ke Pak Harun, justru lebih besar brandingnya ke Bapak gitu loh, kepercayaannya, keyakinannya. Itu sementara itu Bapak. Yes. Kayak Bu Mariana kayak nggak enak nih. Biasanya udah lama. Sweet. Alam Bapak sadar, ojo suwe-suwe gitu. Baik, kita menuju ke manajer sakti Pak Riga Badanu. Hari ini kok nggak ada tambahan pertanyaan, saya malah ikut-ikut lagi. Atau karena pasar sama Bu Tari ya. Gimana Pak Riga hari ini? Bapak puas banget hari ini. Baik Pak, terima kasih. Hari ini memang tadi sudah diskusi sama Bu Tari sepanjang ya, kemudian diskusi sama Bu Hoi. Memang kalau saya kan beberapa hari ini sesuai dengan arahan Bapak gitu ya, karena buat saya leader di bisnis sebenarnya sudah harusnya sudah memahami gitu ya, bukan pertanyaan yang kita buat sebenarnya. Karena pertanyaan kebuat itu untuk ketika misalkan lagi ngeblank, mau nanya apa nih gitu kan, mungkin ada bahan pertanyaan. Tapi yang lebih besar adalah alur cerita yang dibangun gitu. Alur cerita yang dibangun oleh Pak Harun itu bisa dikulik lebih habis. Jadi memang tadi Hoiria berfokus kepada apa yang kita diskusikan gitu. Jadi memang itu bukan masuk titipan pertanyaan, tetapi kalau sampai hang ini pertanyaannya munculin aja yang ini kira-kira gitu. Cuma tadi itu lagi enak banget storytelling ya, kalau bahasa Mas Hakim. Storytelling ini kan seperti kisah testimoni sebenarnya. Kalau teman-teman belajar, ini ilmu mahal Pak. Kalau Bu Rani paham banget itu, dari Dewa Eka itu bayarnya mahal banget untuk belajar hanya cara storytelling. Dan hari ini Pak Harun tuh ngajarin kita tentang storytelling. Bagaimana kemarin Pak Harun mencicil ceritanya, kalau saya bilang mencicil cerita ya. Kemarin menceritakan tentang di waktu dia bagaimana dia dipanggil polisi. Hari ini dia cerita tentang orang tuanya yang digebrak mejanya gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman jadi penasaran sebenarnya Pak Harun ini kisahnya apa sih gitu kan, panjang benar rasanya gitu, karena dibikin oleh Pak Harun itu menjadi semakin menarik tampilan. Setiap dia tampil pasti ada cerita baru gitu. Jadi gemes benar-benar. Itu yang hebat dari Pak Harun. Jadi memang mengulik seorang insting, kalau kata tadi, memang harusnya fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan true story dari Pak Harun yang bisa teman-teman pakai gitu lah. Memang tidak gampang karena saya yakin Bu Hoiria harus dipandu. Kalau Bu Tari kan memang thinking yang introvert, jadi kemampuannya untuk menggali lebih dalam itu ada secara alami. Tapi kalau Hoiria kan sensing yang mencontoh. Jadi ya dia harus ada panduan gitu kan, harus ada panduan. Jadi kayaknya memang pada akhirnya nanti akan ada semacam
kemampuan tertentu dari orang tertentu menggali lebih banyak. Tapi kalau kita dengarkan baik-baik, kemudian mendengarkan cerita banyak gitu. Saya memang nahan diri Bapak, saya nahan diri banget untuk nggak membuat pertanyaan, gitulah. Jadi tadi juga komunikasi sama Bu Anna itu dalam rangka memperbaiki Pak Harun yang layarnya agak berubah ya setelah terbang, kemudian datang, ternyata layarnya agak bergeser gitu ya. Dan luar biasanya Pak Harun nggak keganggu. Ini memang teman-teman ini udah hebat banget ya, Bu Tari, Bu Iria tuh udah nggak keganggu dengan kondisi itu. Berkaitan tadi sama materi Bu Ingkris, saya tadi sempat bingung, sempat juga gini, loh kok Bu Ingkris selesai gitu. Ada dua kemungkinan, saya nggak tahu Bu Ingkris, ada dua kemungkinan dalam pikiran saya. Bu Ingkris itu maksudnya menyela dulu agar host masuk, kemudian menggali lebih banyak di 1, 2, 3, baru kemudian Bu Ingkris lanjut dengan 4, 5 gitu. Tapi apakah memang itu, atau memang antar aja ditunda di hari lain? Karena saya tahu Bu Ingkris pernah sering kali bicara gini, kalau ngasih ilmu jangan semua, kalau semua nggak penasaran gitu kan. Nah, apakah itu yang saya nggak paham. Tapi memang tadi kalau kuncinya 5 sudah ditampilkan Mas Hakim, itu jadi gregetan gitu. Mungkin baginya. Saya kan tadi saya tanya, Pak, ini slide siapa? Slide Bapak atau slide Ibu gitu kan? Ya Ibu gitu. Nah, clear banget memang kalau itu digali satu-satu, benar kata Bu Rani ya. Hanya memang ketika Bapak sudah menjalankan dengan pola marketing spiritual, mohon maaf, rasanya edifikasi produk ini kalau ditampilkan begini akan jadi bentrokan nih Pak gitu loh. Artinya bisa turun karena potensi rezeki oke. Mentor oke, leader sukses oke, tapi memasukkan produk rasanya tadi jadi seperti membuka kesempatan lagi teman-teman yang berarti produk boleh dong diedifikasi pol-polan gitu kira kata. Nah, saya khawatir juga memang tadi ketika ini makanya tadi mungkin Bu Oneng itu pengen banget menekankan ini yang mana sih yang mau diedifikasi gitu, karena teman-teman kayaknya sudah kesininya tuh sudah pol-polan. Saya juga meredam untuk membuat slide-slide yang berhubungan dengan produk dikurangi, kita ganti dengan potensi rezeki atau bisnis yang dijalankan. Nah, tadi benar kata Teoning ya, kalau saya menyangkapnya, kalau itu dimunculkan di dalam ini saya takutnya blunder aja gitu, kayak kecemakan blunder gitu ya Pak. Nah, kalau dari sisi keseluruhan acara malam ini, benar kata Bu Rani ya Bu, kayaknya memang materi karena kesempatan juga sekarang online itu harusnya temanya nggak kayak misalkan kemarin duplikasi, edifikasi, kerjasama. Jadi kita pecah, edifikasi sendiri gitu kan, duplikasi sendiri. Jadi banyak banget bahasan yang teman-teman gitu. Gitu Pak, kalau menurut saya itu yang ini jadi menarik karena memang yang kelima tadi, edifikasi 13 ilmu miliarder, itu menjadi kunci di marketing, pola marketing spiritual gitu loh kan. Apalagi ketika kita menggunakan bicara dengan nama komunitas. Karena kalau bicara tentang yang edifikasi produk, kita kembali kepada pola yang bisnis yang di ANSI gitu loh Pak. Gitu Pak Juli, pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Ringga. Untuk jawaban Pak Ringga nanti bikin Pak, rating namanya ya jawabannya ya. Yep. Kalau tadi kan tetap harus dimunculin produk, nggak mungkin lah. Cuma persentasenya gitu loh Pak Ringga. Persentase di edifikasi, dan Ibu edifikasinya bagusnya tim manajemennya membuat tulisan, kata-kata, video yang sudah, kalau melihat video itu memang gampang dicerna, terus gampang untuk meng-closing. Nah, rata-rata nanti kan akan terjadi video masing-masing Pak Ringga. Iya Pak. Masing-masing. Saya kan lihat, waduh, suruh komentari kan saya kemarin dikirim orang leader, Pak saya gimana? Aduh ngomongi kurang nggak enak. Terus Pak Oli bagus kayak Pak Tino Sijen aja. Saya nggak pernah ngomong produk, Pak saya kalau ngomong produk gimana gitu. Saya nggak nyembung orang deh. Mungkin di sini hadir kayaknya orangnya. Pak Tino Sijen. Nah iya kan bagus. Ya, bagus. Ingat jadi kan? Ingat zaman dulu. Nah ya makanya bagus. Itu jam 5 sore ya Neng ya, jam 5 sore. Iya. Gambar gunung juga bagus.
Tapi kalau Bapak nggak pakai, bagus gitu. Aduh, ya Allah. Baik, kita menuju ke Pekanbaru, Ibu Andin. Bu Andin tuh kalau di tengah-tengah asik nih. Ya. Pokoknya Bu Puspa dulu, Bu Andin belakangan. Assalamualaikum Pak Juli dan semua. Tadi karena sudah diwakilkan sama Puspa. Lulu, nggak boleh lah, beda. Ya nggak apa-apa. Tapi yang malam ini kan memang betul ya, kita yang saya merasakan kurang ya. Beda dulu waktu di Armina memang kemampuan edifikasi. Nah kalau kemampuan edifikasi itu kan memang menuntut kerendahan hati Pak. Kita mengedifikasi orang itu kan tidak mudah gitu. Nah itu yang teman-teman itu kagum tapi nggak bisa menulisin ceritanya. Misalnya kan banyak orang yang hebat-hebat nih, ada Miss Dew, ada Pak Harun, ada Butari, ada Teh Oneng. Itu kan cerita-ceritanya tuh luar biasa sebenarnya kalau di storytelling kan. Ya. Nah itu yang saya lihat belakangan itu jarang banget dilakukan gitu. Baik di status Facebook, kemudian misalnya kayak Pak Harun itu, saya foto dengan ini loh, saya dengan ini loh gitu. Nah itu kan bagian dari edifikasi. Kita kan foto nempel itu, saya belum seperti ini, tapi insya Allah saya akan menuju seperti ini. Nah itu kan sering gitu. Terus edifikasi Pak Juli, Bu Ingkris juga kan jarang lah, maksudnya tidak kuat. Nah malam ini kan kita belajar betapa pentingnya edifikasi itu, dan edifikasi poin penting itu kan ada 5 yang dia penting dan masing-masing punya porsinya. Tapi yang paling penting itu kan di mentor dan 13 ilmu miliarder. Nah kebetulan malam ini ada yang tanya sama saya, lihat live FB, terus dia tanya, ini sama ya dengan HRI kan, kalau biasanya kan ada produk-produk gitu. Oh beda, saya bilang beda. Di sini bedanya mentornya sama ilmu miliardernya. Nah saya jawabnya jadi lampeng gitu kan. Jadi bedanya kan karena orang sering menyamakan kan produk halal. Kalau kita trennya produk halal kan sudah ada. Nah tapi begitu kita bilang mentornya sama ilmu miliarder, di sini mentornya itu udah miliarder, leader-leader suksesnya juga udah miliarder. Kemudian kita punya ilmu miliarder, jadi terus saya kirimin yang 3 langkah menjadi miliarder. Pertama kan tahu ilmu, ya. Terus mentornya miliarder, yang kedua baru kerja cerdas, yang ketiga kendaraan tercepat. Nah jadi itu tuh nyambung gitu dengan ilmu edifikasi ini gitu. Itu sih Pak. Aduh, itu hebatnya Bu Andin ya. Selalu nyari sarinya, statistik sih ya. Gitu Pak Andin, keren ya. Jadi memang kita sengaja tampilkan nomor 5, bukan itu yang terakhir, itu penentunya. Kayak film itu lakonnya belakangan kan. Kalau taruh belakang, ya belakang nggak dilihat. Makasih Bu Andin. Oke, kita menuju ke hostnya, Bu Hairia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah slow banget Pak. Ya. Pak Juli, Bu Idris, dan Bu Tari, Mariga, dan semuanya. Alhamdulillah, malam ini justru berkah buat saya ya, Pak Harun yang luar biasa lagi banyak. Bukan lagi banyak, memang dari dulu orang penasaran dengan Pak Harun ya, dengan tampilan beliau gitu. Dan malam ini jelas gitu loh, bahwa kemarin kan lagi hot-hotnya ya kita membicarakan bagaimana KMB Komunitas Miliarder Berkah. Beliau langsung buktikan, bukan hanya bicara teori, tapi beliau udah berdikasi bapak gitu, dengan pakai pelangkon yang cara menghormati guru gitu, dan menduplikasi bapak. Apa ya, yang saya lihat sih memang banyak Pak yang bertanya, gimana sih cara memulai usaha ini, baik mitra yang baru maupun teman-teman yang baru bangkit gitu. Tapi malam ini dengan slide yang Bu Idris keluarkan ya, cuma saya kan tadi mau nanya, rada-rada bingung atau takut bagaimana, tapi ini jawaban Pak, jawaban dari terutama kami yang banyak bertanya, apa sih yang harus kami lakukan biar cepat sukses seperti Miss Dev, seperti Bu Cici dan lain-lainnya gitu. Tapi malam ini nggak usah bicara, makanya tadi saya tanya ke Bapak, dikasih produk, tapi ketika contoh dulu saya sering mengedifikasi Bu Fatiarani, bagaimana dulu Bu Fatiarani menemani saya, bagaimana Bu Fatiarani, pokoknya edifikasi gitu kan. Tadi jelas yang pertama edifikasi leader, edifikasi mitra, produk nomor sekian, edifikasi ilmu. Alhamdulillah sih Pak, hikmahnya malam ini jadi clear ya untuk teman-teman yang
mau memulai gitu harus seperti apa. Nah, Mas Dava, terima kasih banyak gitu. Tadi saya bukan memang nunduk gitu karena saya melihat slide takut saya kepingin belajar banget dari Bu Tari. Bu Tari itu kalau pertanyaan ngegigit banget, jangan sampai saya kelewat. Itu melihat slide yang Pak Ringga kirim gitu ke handphone yang satu. Kalau Bu Inkris mah luar biasa gitu loh dengan kelembutan beliau, tapi beliau apa ya, pokoknya dahsyat Bu Inkris gitu loh. Malam ini sedikit tapi ntar nih ilmunya ada lagi gitu loh. Nah Bapak tadi 2 kali ya dalam beberapa doa Bapak, kekuatan doa Bapak itu bersyukur Bu Ira, Pak Anto disebutkan dan malam ini Pak Harun disebutkan jelas dalam doa Bapak. Ya toh, saya Itu lupa aja ini. Pak dari ya, terima kasih Pak dikasih kesempatan saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh. Kita menuju ke Yogyakarta, Ibu Inggris Partina. Apakah sudah istirahat atau masih standby? Oh, masih. Karena ada slide 2 yang belum keluar ya. Bu Inggris, apa yang Ibu tangkap dengan edifikasi hari ini? Dapat ilmu apa? Hikmahnya apa? Hari ini tuh emang bener ya kata orang ya, gemes gitu ya ke Pak Harun ya. Saya tuh sampai, ceritanya banyak banget Pak Harun gitu ya, menyimpan story-story yang menarik gitu. Dan ketika Pak Harun satu persatu itu makin membuat ternganga gitu, ya Allah segitunya ya gitu loh. Dan saya sampai ya Allah, sampai banyak banget ya dan luar biasa. Jadi betul-betul Pak Harun tuh harta karun memang bener. Karena ceritanya banyak banget. Korun kan harta karun ya. Mesti Bapak Harun nih kalau semakin lama digali, semakin lama sih ilmunya banyak, ceritanya banyak, inspirasinya banyak. Terus top banget deh Pak Harun. Luar biasa. Kita tunggu cerita selanjutnya loh Pak Harun, seri berikutnya ya. Jadi saya sampai ternganga-nganga hari ini dengar ceritanya Pak Harun ya. Sedikit tapi begitu esensi banget gitu ya. Sehingga sebagai seorang pria, bapak gitu ya, ketika itu disentuh itu mesti langsung bangkit gitu. Panas gitu lah istilahnya ya. Untuk Pak Harun luar biasa dan untuk host juga luar biasa. Memang sedikit di awal agak loncat gitu ya. Udah lagi asik-asik loncat gitu kan. Kaget juga dan alhamdulillah hostnya menarik karena kan betul-betul nggak sibuk dengan pertanyaan gitu loh. Kalau mungkin ini untuk next ya, untuk selanjutnya ini menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ingin mengetahui lebih lanjut cerita tamu kita itu di feedback lagi seperti Mas Hakim tadi bilang, iya jadi nanti setelah agak santai baru ditanya hal yang lain gitu. Jadi karena kalau enggak baru ini dijawab tanya lagi yang lain, baru ini dijawab tanya lagi yang lain. Jadi kayak soal jawab kayak orang ujian, kadang-kadang stres sendiri jawabnya. Gitu ya. Dan untuk malam ini topiknya edifikasi, benar Bapak Ibu leader besar sudah menjelaskan pentingnya edifikasi. Kemudian memang kita agak lama ini belum menjelaskan cara mengedifikasi, jangan sampai salah edifikasi, yang diedifikasi justru mitra calonnya gitu. Sehingga kenapa kita sering ditolak itu kan karena salah mengedifikasi. Dan urutannya seperti ada 5 hal ini mungkin kalau saya menyarankan ya, kita kan komunitas tuh harus enjoy orangnya. Kalau kita enggak kasih sesuai dengan apa yang dimau sama calon mitra kita gitu, kita tidak memberikan itu, nanti kita jadi agak kok kayaknya strict banget gitu ya, harus mentornya yang diedifikasi, harus potensi rezekinya gitu ya. Sementara memang ada mitra kita yang senangnya di produk gitu loh. Jadi saran saya sih ini tetap dilakukan, pilihannya aja tergantung dari kira-kira tuh calon mitra kita itu bagiannya yang mana gitu kan, ada 3 tipe ya. Tipe dia pemakai konsumen akhir,
tipe orang yang suka jualan, dan tipe yang bangun aset. Jadi tiga-tiganya aja. Nanti kan kita sambil jalan nih ngelihat nih orangnya kayak apa gitu kan, istilahnya plan A, plan B ya. Plan B bikin kaget katanya kan. Jadi plan A-nya nggak bisa, plan B nggak bisa, plan C. Jadi tiga-tiganya. Tapi kalau memang kalau saya sih senengnya yang mentor karena itu lebih kuat gitu kan. Dan seperti Bu Andin tadi sampaikan ya, di awal ya memang terus terang waktu kita di umroh haji juga, di awal usaha di umroh haji yang saya sampaikan adalah produknya, kualitasnya, kemudian harganya, TL-nya, ininya, itunya, itu kan produk sebenarnya. Kemudian akhirnya kita diserbu dengan harga ini lebih murah, di travel sana lebih murah, ini lebih bagus, ini lebih ini. Wah, kita pusing sendiri gitu. Ini dapat diskon, ini gini, ya, itu ya. Akhirnya kemudian setahun jalaninnya kayak gitu. Istilahnya tuh cara kerja seperti itu ya, berdebat di situ. Dalil semua, wah pokoknya betul-betul diusir di masjid, diusir di mana gitu kan, itu karena ke produk. Nah kemudian akhirnya ketika setahun depannya kita ketemu dengan Pak Umyung itu menjelaskan cara kerja yang beda. Cara kerja dengan ilmu, dengan seminar, cara kerjanya dalam membuat alat kerja itu dengan cara yang lebih bukan door to door, tapi lebih kepada cara kerja seminar, kemudian kita materi seminarnya itu kita sesuaikan. Program solusinya, namanya potensi rezekinya. Nah, di dalam potensi rezeki itu kita perlihatkan juga edifikasi mitra atau jamaah yang sukses. Sekian miliar, akhirnya orang berubah gitu loh. Jadi nggak mikirin harga, nggak masalah. Setinggi apapun harga umroh nggak masalah, harga haji juga nggak masalah gitu. Karena orang lebih kepada potensi rezekinya gitu. Akhirnya berubah seperti itu. Nah, mungkin ya ini juga sama sebenarnya gitu. Arahnya di awal emang begitu, tapi nggak apa-apa. Itulah 3 tipe mitra kita. Nanti mungkin ada Zoom lagi ya, supaya kita bisa belajar bagaimana mengedifikasi. Untuk malam ini top banget gitu ya, senang banget karena bisa menghadirkan sosok Pak Harun, idola bapak-bapak dan emak-emak miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Dari Pak Yuli dapat ilmu nggak hari ini Bu Inggris? Pak Yuli tiap malam dapat ilmu. Hari ini apa? Hari ini ya Bapak menjelaskan edifikasi dan kata-kata Bapak tuh yang bilang mengedifikasi, yang Pak Hakim bilang tadi ya, Pak Harun seperti sahabat Rasulullah, itu langsung, itu kan spiritual gitu. Itu langsung ya Allah gitu. Seperti itu Pak. Matur nuwun Bu Ingkris, selamat makan gudeg kalau masih ada. Baik, kita menuju ke Bu Tari. Pak Harun kita simpen dulu ya, hostnya. Bu Tari rasanya piye hari ini? Enak banget, pokoknya keren ya Bu Tari. Menggali Pak Harun kan pernah bersama di Madiun. Iya benar. Pak Harun tuh kan saya ingat ini biar teman-teman paham, kalau nggak salah Bu Tari ketika turun Madiun, Pak Harun waktu itu belum semangat, gara-gara Bu Tari turun Pak Harun sebas gitu. Itu namanya edifikasi Bu Tari, panas Pak Harun, mau ada Bu Tari Pak Harun enggak gitu. Kayaknya gitu sih. Tapi ceritanya sebenarnya saya lupa saya. Sesungguhnya. Ada peraih reward di Madiun juga 5 juta, Pak Harun belum dapat. Baru 5 juta ya, panas ya. Panas. Tapi sekarang teman-teman dapat ada yang 200 juta kok nggak pada panas, kenapa ya? Ya mungkin AC-nya rusak. Silakan Bu Tari ya. Jadi malam ini tuh malah lebih saya nyatet nih Pak, dari Pak Juli yang dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Ada KFC, SIS, Black, Kek, STMJ, DEK. Nah ternyata edifikasi itu ada di 2 ilmu ya, di luar dari ruhnya, di luar nyut sebagai ruh gitu ya. Jadi ada DEK, ada KEK. Edifikasi itu disebutkan 2 kali, yang lain itu nggak ada, gitu kan. Nah terus ketika ngeliat Pak Harun menjelaskan, loh Pak Harun tuh kan ngomongnya sederhana kan, cuma saya foto sama Pak Juli lah, itu kan edifikasi ya kan gitu.
Jadi ngeh gitu. Dan selama ini juga kita dari ke 56 TOR malam hari itu 90%-nya kan ngomongin yang nomor 5, Pak, hanya ilmu. Ya mengenai produk dan itu ya sedikit lah ya. Dan saya udah nyobain juga beberapa cara, Pak, dengan bicara mengenai produk, artinya mentok kan gitu ya. Benar jadi tukang obat. Akhirnya ada yang nanya saya, Bu, apakah benar bisa menghilangkan kanker? Saya juga bingung. Kalau kita bilang benar, nggak benar kan gitu ya. Kalau kita bilang enggak, tapi ada yang katanya sembuh kan gitu. Nah, jadi banyak kebingungannya gitu, Pak. Justru kalau kita fokus pada mengedifikasi produk tadi, itu malah terjadi banyak sekali kebingungan buat saya nemuinnya gitu. Dan benar akhirnya jadi tukang obat gitu. Akhirnya yang krim inilah dipakai buat keringet, ya makanya padahal nggak pada fungsinya sebenarnya kan gitu. Nah itu dan sekarang ini jadi kekuatannya jadi lebih karena lebih pada keilmuan. Sama dulu kayak kita umroh yang Bu Ingris bilang kalau produk benar Pak dikeluarin lah di pengajian, disuruh turun lah karena ngomong produk. Kalau udah ngomong produk servis, nah ternyata pas berangkat nggak seperti yang diomongin, lebih parah lagi tuh. Kan dulu kan gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah mengalami itu ya karena saya nggak lari di servis, lebih pada program solusi. Jadi sama sekarang lebih pada program solusi, program potensi rezeki ini kan program solusi adalah program potensi rezeki menurut saya adalah solusi juga untuk bisa jadi miliarder kan solusi untuk keluar dari kebosanan. Pak Harun tadi kan bosan jadi miskin gitu kan ya program solusi kalau bosan gitu. Dan ternyata ilmu edifikasi ini luas banget gitu ya dan sangat efektif, sangat berguna Pak Juli. Jadi baru ngeh tuh ketika ini begitu digali luas banget ya dan emang perlu Pak. Berarti Bapak utang lagi ya untuk kasih ini gitu. Ternyata kok luas bisa kemana-mana dan lebih nyaman rasanya kalau kita menguasai ilmu edifikasi Pak. Kalau sekarang saya lebih ngedifikasinya adalah akan ada camp miliarder kan nggak pernah. Edifikasinya lebih pada komunitas yang membuat jadi miliarder lebih pada ke situ dan itu lebih cepat kayaknya lebih cepat Pak. Closingnya nggak capek-capek ngomongin produk 1, 2, 3, 4, 5 fungsinya apa nggak jadi beli gitu kan gitu. Sekarang hanya ngomongin camp caranya gimana ya caranya dengan jadi member di sini aja udah bisa masuk gitu. Kalau kita ngedifikasi yang edifikasi yang 2 manajemen produk itu bertanggung jawab dunia akhirat nih ngomongnya soalnya. Bertanggung jawab dunia akhirat nih Pak kalau ngomongin itu ya. Kalau kita ngomongin profesionalisme gitu sekali ada ujiannya gede pasti kan sesuai yang kita omongin ya. Kayak dulu umrah ngomongin servis jamaahnya sampai dikeluarin dari hotel. Zaman dulu kan gitu ya, ada yang dikeluarin dari hotel sekarang. Nah, kalau sekarang ngomong produknya nggak ada. Masa bahasanya bohong lagi. Saking banyaknya jadi ngantri, jadi produknya gini. Padahal nggak tahu ya, emang nggak siap apa gimana kan gitu. Nah, jadi saya nomor 1, 2, 5 mentor dan ilmu miliarder ini luar biasa. Ini bikin cepat kaya kalau yang 1, 2, 5 ini. Kalau yang 3, 4 ya cuma dapat selisih duit kecil ini. Kalau mau duit gede ya edifikasinya 1, 2, 5. Gitu Pak. Gitu Pak Juli. Keren banget sih. Di Pitang ya Bu Tari ya. Nanti kita cari waktu. Nggak ngira memang hari ini memang menentukannya rezeki berkah berlimpah tuh di 56 surat 56 ya tentang edifikasi. Mana Bapak Ibu milih edifikasi yang tidak dapat ya edifikasi kan menghasilkan kefokusannya di mana. Teman-teman fokus di produk ya hasilnya di produk kan gitu kan. Teman-teman fokus di manajemen. Teman-teman fokus di potensi rezeki ya wes sugih banget. Oke. Pak Ringga, ada siapa aja yang mau ditampilkan? Saya sudah ada siapa belum, ya? Bapak? Yang terakhir Pak Harun ya. Sebentar Pak. Poinnya sudah. Yang pengen boleh kita demokratis kok. Daripada nanti saya tunjuk nanti nggak ngomong kan nggak enak. Disedifikasi namanya Pak Ringga. Boleh raise hand mungkin teman-teman yang akan boleh. bicara. Gitu. Kita raise hand. Dengan catatan sudah siap ya, bukan raise hand ya, asal raise hand gitu. Kadang-kadang raise hand, Pak gitu. Begitu dipanggil nggak siap. Nah, halo? Atau tidak tahu cara raise hand? Raise hand itu ada di posisi titik ketiga ya.
di bawah reaction. Oke, silakan yang ingin bicara. Ngerasain? Oh, atau ini ada dari oke, oh iya Bu Trisnayanti belum. Dia resen. Bu Ya, Cici. maka Bu Cici, gimana, sudah sehat semuanya? Jakarta aman ya? Aman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ringga, Pak Juli, Bu Ingkris. Saya luar biasa ya dapat ilmu edifikasi. Jadi belajar dari sekarang kan sudah ke 56. Edifikasi ini sebenarnya dari awal itu sudah ada. Jadi saya sudah mempelajari dari yang Bapak Juli berikan itu, bahwa edifikasi itu kan seperti kemarin menampilkan Pak Harun dengan Bu Ana. Jadi saya bisa mengedifikasi beliau ketika ke calon mitra gitu. Yang udah capek, bosen, susah, edifikasinya Pak Harun. Lalu Bu Tari. Bu Tari itu adalah kalau yang manajer aja bisa yang gajinya udah 25 juta, udah edifikasinya Bu Tari. Jadi itu sebenarnya udah banyak sekali edifikasi yang sudah ditampilkan. Jadi enak banget Pak buat saya. Jadi memang ini menjawab bagi teman-teman kenapa sih tingkat closing penambahan mitranya belum. Ini karena benar edifikasinya yang belum benar, dan malam ini clear banget gitu. Jadi ini loh yang benar edifikasi itu gitu. Jadi ilmunya memang bagus banget. Dan memang benar harus lebih dikupas lagi Pak di Zoom gitu, agar mereka paham edifikasi yang benar itu seperti apa. Karena edifikasi ini menentukan semuanya Pak. Jadi kita nggak usah bangga dengan diri kita, tapi kita cukup edifikasi dari leader-leader yang sudah sukses, dari mitra-mitra seperti Bu Ira itu. Saya sering Ibu siapa tuh Bu Iroh ya yang yang cuman pedagang keliling, ya beliau juga ini, itu kan edifikasi yang luar biasa gitu. Nah, terutama ya memang edifikasi mentor, bahwa saya bisa sukses di sini, leader-leader tersebut bisa sukses di sini ya karena ada mentornya, ada Pak Juli, Bu Ingkris yang mantan dosen, itu udah pol banget itu pasti udah cepat banget untuk ininya gitu. Jadi benar Pak, saya minta juga tambahan ilmu di Zoom gitu, karena memang untuk edifikasi ini penting banget untuk lebih memudahkan biar clear, teman-teman tambah clear. Malam ini ya saya luar biasa ya dengan pertanyaan Bu Tari gitu, ngulik Pak Harun, dan cerita Pak Harun tuh ngena juga gitu loh, bahwa ya wes lah, wes bosen susah, wes bosen ini, ya udah tinggal daftar 165 di Armina Daily, wes jadi suke, jadi miliarder. Jadi seperti itu. Bu itu nggak bisa bahasa Jawa ya? Oh, saya orang Jawa asli Pak. Coba bahasa Jawa. Oh, sisa tahu. Enggak Pak, kalau sakit bahasa Jawa Pak. Matur nuwun Bu Cici. Sun Pak. Baik, kita Nur Alimatus, Bu Nur. Bu Nur. Halo. Bu Nur. Udah. Udah. Dulu, Bu. Udah. Iya. Mengenai ilmu tadi ya, edifikasi itu luar biasa banget. Mengenai tadi edifikasi itu luar biasa banget ya. Apalagi ketika ingat bahwa tadi perjuangannya Pak Harun Ar-Rasyid itu luar biasa banget ya. Beliau ceritakan kisah sukses. Proses beliau untuk sukses itu luar biasa banget. Dan kemudian benar banget ya, sosok Pak Juli itu luar biasa. Ketika Bapak ini menjadikan seseorang leader besar itu menjadi lebih sukses lagi, Bapak identifikasi leader tersebut, dan yang diidentifikasi Bapak itu memang benar-benar didoakan, diidentifikasi Bapak benar-benar menjadi lebih sukses lagi, lebih besar di bisnis ini ya. Kemudian tadi yang saya ingat, benar-benar tertarik sekali ya dengan kata-kata dari Pak Harun Ar-Rasyid, bahwa ketika kita ingin menemukan berlian ya, kita jadikan dulu diri kita berlian. Karena ketika kita belum perbaiki hati kita, HPS kita, maka kita nggak bisa istilahnya mengarahkan mitra kita untuk menjadi sukses untuk perbaiki HPS. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kemudian
edifikasi mentor miliarder kita, karena di sini kita sudah diberikan cara yang terbaik, dan kemudian dengan edifikasi ini insya Allah akan lebih mempercepat sukses kita karena kita manut saja sama mentor, cukup edifikasi mentor. Itu aja Bapak, nggak banyak yang saya sampaikan karena udah luar biasa tadi ilmunya. Banyak membuka ini Bapak, ilmu-ilmu baru untuk saya, untuk lebih belajar lagi dan lebih sukses. Pokoknya saya manut Bapak sama Ibu dan sukses gitu aja Bapak. Makasih Bu Nur. Ini Bu Nur diangkat di edifikasi namanya. Cuma saya di belakang ya, udah tidak mudah mencari sesuatu yang bernilai. Baik, untuk penutup, sahabat kita, leader besar dari Jawa Timur yang sekarang jadi apa nih? Tokoh ya, jadi mak-mak terkelepek-kelepek, pak-pak juga kelepek-kelepek. Aduh. Mungkin yang di kuburan aja pengennya hidup lagi karena Pak Harun ini. Dan itu udah karena orang insting ya ceplos-ceplos gini kan. Pak Harun makanya hari ini keren, apa yang Bapak hari ini ingin sampaikan, monggo Pak Harun untuk menutup acara edifikasi seorang Harun Ar-Rasyid sang miliarder dari Jawa Timur. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan temanya Pak ya, temanya hari ini kan the power of edifikasi. Makanya tadi di awal saya berusaha untuk mengedifikasi tentang kejujuran gitu ya. Opo anane gitu ya. Bapak selalu mengatakan menjadilah pedagang jujur dan amanah, kamu masuk surga. Jujur ini harus diedifikasi dengan apa adanya. Makanya yang saya ceritakan tadi, saya tidak penting penilaian teman nanti apakah nanti saya ceritanya bagus apa enggak, atau itu saya nggak penting. Saya hanya mengedifikasi bahwasanya kejujuran yang pernah saya alami, apa adanya saya alami, itulah yang terjadi. Ya bahwa saya pernah terpuruk, pernah dihina dan seterusnya. Ya, jadi itu sebenarnya pesan yang saya sampaikan di situ. Ketika kita sudah jujur, maka kepintaran itu akan kalah, logika akan kalah. Makanya saya selalu sampaikan, pintar sama jujur itu lebih utama jujur. Adab sama kepintaran itu lebih utama adab ya. Kemudian saya ini juga terima kasih Bapak. Saya ini kan sebenarnya produk hasil edifikasi Bapak. Ya. Siapa saya sih? Saya kan wong diso. Saya itu orang Madiun kan jauh dari Jakarta, wong diso. Iya, saya itu tidak terkenal gitu ya. Tidak terkenal. Tapi karena Bapak mengedifikasi saya, membranding saya, mengangkat saya, mengiklankan saya istilah saya, mempromosikan saya. Akhirnya lahirlah dengan sebutan TCA. TCA itu kan sebenarnya yang dinamakan Bapak itu. Iya. Dulu kan saya bukan TCA, saya dulu kan nyebutnya kan saya pengusaha laundry gitu. Karena saya dulu kan nggak mau disebut kayak Butari, disebut tukang cuci itu kok. Mosok ganteng tukang cuci gitu. Perasaan saya gitu. Ya. Kata istri saya kan saya ganteng. Jadi masa ganteng tukang cuci, tapi kalau pengusaha laundry kan sih rotok macem gitu. Agak macem itu bahasa Indonesia ya. Agak pantas itu. Harun pengusaha laundry. Waktu itu saya nggak paham sebenarnya saya lagi di branding Bapak. Akhirnya ya ini hasilnya. Jadi kalau udah ngomong tukang cuci itu orang bayangannya udah otomatis saya gitu. Karena branding itulah makanya saya lebih enak. Jadi saya adalah produk edifikasi Bapak, termasuk sebenarnya kalau kita bicara edifikasi itu kalau menurut saya kalau bicara HPS. Sebenarnya edifikasi itu HPS, hati, pikiran, sikap. Ya. Padahal sukses itu kuncinya adalah 90% ada di HPS, bukan di teknis. Teknis itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat. Apa hubungannya HPS dengan edifikasi? Orang tidak bisa mengedifikasi kalau sikapnya itu nggak rendah hati. Orang nggak akan bisa edifikasi kalau dia nggak jujur. Makanya lihat leader-leader besar yang hari ini gagal. Itu karena kalau saya tarik, dia nggak bisa mengedifikasi Bapak. Beliau nggak mengakui Bapak. Mereka muncul rasa, wah, aku loh ranggu Bapak, ya soleh ribet. Gampangnya. Aku ora iso ikut tor-toran ya oleh ribet. Aku ora usah melu evaluasi. Nyatanya aku levelnya yo tinggi kok. Nah, ini kembali lagi ke mental lagi gitu. Jadi merasa gitu. Akhirnya kan banyak kan leader itu bukan banyak, ada ya. Kadang-kala
leader besarnya itu nggak diidentifikasi, diputus gitu. Karena dia ngerasa dia sudah hebat. Nah ini bahaya. Makanya saya bilang kalau ngomong edifikasi itu ngomong HBS. Jadi kalau tadi ada yang bilang salah edifikasi, yang diperbaiki HBS-nya sebenarnya. Sikapnya yang bermasalah. Ya merasa hebat tadi ujung-ujungnya ya. Jadi itu kemudian Sakti TV 13 ini sebenarnya adalah produk edifikasi, Bapak. Ya. Jadi kalau orang-orang teman-teman tahu sebenarnya ya, kalau kita paham, sebenarnya kita tinggal menghadirkan di setiap TV. Ini sudah edifikasi loh. Kemudian datang lebih awal, pulang akhir, itu edifikasi. Komentar, itu edifikasi. Membagi share, itu edifikasi. Jadi kalau teman-teman yang nonton Sakti TV nggak betah, evaluasi segera pulang. Itu permasalahannya adalah di HPS lagi. Jadi kesombongan. Kesombongan itulah yang membuat kita ini melihat sebenarnya Sakti TV itu kan luar biasa. Wah luar biasa loh, kita ditonton sampai ribuan bahkan jutaan orang. Jadi sekali lagi teman-teman gampang sih ngetesnya. Kalau memang Anda memang pengen edifikasi, yuk mulai besok rajin-rajinlah untuk mengoptimalisasi Sakti TV dan TV 9 dengan cara berbagi, share. Nggak usah diperintah share. Jadi host nggak usah bilang tolong ibu bapak sekalian silakan like and share. Nggak perlu. Kalau orang udah paham ilmu edifikasi, sebenarnya kita sendiri akan melakukan itu. Itu Bapak. Jadi sekali lagi ini menarik sekali edifikasi kaitannya sama HPS. Kemudian pertanyaan tadi yang menarik yang dari awal tadi kan sebenarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4, nomor 5 ya. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Kalau saya gini, kalau mau rezekinya Armina Deli, itu kan ada 8 harta karun. Kejarlah reward, maka semuanya akan ikut kok itu. Plan A, plan B, plan C, plan D itu ngikut. Sama kalau kita bicara edifikasi. Kita nggak bisa serakah semuanya akan kita edifikasi. Pegang saja yang pertama, kalau saya adalah mentor, leader sukses. Kalau kepegang itu sebenarnya 4-4-nya ngikut toh Pak. Ya. Contoh saya dengan edifikasi Bapak, nyatanya produk saya juga laku kok. Intinya kan orang mengedifikasi produk itu kan tujuannya kan biar omsetnya naik, jualannya laku kan. Saya cukup edifikasi lewat Bapak, kopi saya habis kok, produk saya habis kok. Jadi di sini lah, jadi teman-teman nggak usah bingung. Edifikasi mentornya, pol-polannya, leader suksesnya. Yang lain mengikutin lah produk, apalagi semuanya akan ngikut ke salah satu itu. Ini menurut saya gitu Pak. Tapi kalau kita ngedifikasi produk, maka yang lain nggak ikut. Mentornya nggak jadi ikut, rewardnya nggak jadi ikut, semuanya nggak jadi ikut. Ya kembali lagi, Bapak nulis ilmu miliarder 3 langkah itu yang saya garis bawahi adalah yang kedua. Memang kita itu harus cerdas. Kembali lagi, komunitas miliarder berkah adalah komunitasnya orang-orang cerdas dan punya HPS baik. Anda yang tidak punya HPS baik akan ketolak ke komunitas ini, termasuk Anda yang tidak cerdas. Berarti Anda dorong ini adalah orang-orang yang cerdas secara hati, spiritual, pikiran, dan insya Allah dompetnya juga cerdas. Saya kira itu Bapak. Saking Mediun Kulo Harun Ar-Rasyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sebantu Pak Harun. Ini Bapak tuh udah komplit ini. Nah udah pakai belangkan wis rajane diraja medun itu Pak Ringga ya. Ya saya doakan Pak Harun 1,3 miliar sama Bu Ana ya totalnya. Enggak ada yang enggak mungkin. Saya tunggu Pak Harun nama-namanya ya dan teman-teman semuanya ya. Baik Bapak. Karena nama-nama yang mau dapat reward itu saya nanti punya list. Satu persatu saya cek namanya, pernah komentar enggak, pernah WA enggak. Itu pengaruh. Gitu Pak Ringga, para sahabat miliarder yang terima atas saya cek dulu biar pamitannya enak ya hari ini. Karena ini orang-orang pilihan Allah. Izin 3 menit. Duh, ya Allah ya Rahmanirrahim, Ibu Tari, Ibu Paramesti, Asmal, Nur Sineri Timika, ya Allah. Timika jam piro jam 1, Susi Damayanti, Ibu Hanik, Mari Timika, Miss Dewi, Nelly, Supriyanto, udah ngitung-ngitung duit apa ngerokok itu? Puspa Dewi, Bunarti, Wahyudin Lampung, Horia, Umi Takoroh, Fatmah. Wah, sampai jam ini Fatmah, Fitman, TLA, Lia. Ini grupnya banyak banget ini. Remi,
Teh Oneng, Suryati, Fatiarani, Catur Depok, Nur Amatus Gunadi, Lani LA Tangerang. Kalau kloter pertama saya semua ya, kloter kedua saya sampel aja. Rezeki yang kepanggil Yuha, Pak Harun, Neni, Mariana, Susanti. Wah, ke bawah Kinarto. Wah, Pak Narto rezekinya di bawah Bu Ana itu. Waduh, rezeki itu. Lili, Koringa, Siti Badriah, Kamawati, Ibu Nung, Eni, Bu Ingkir sudah istirahat, Bu Wiwit, Jumayah. Sofa, Andi, Rahmatun, Hasyani. Bu Hasyani rajin ya. Padahal umur sudah 80 tahun. Lina, Umrahwati, Trisy Haryanti, Mia, Agus, Sutiah, Agung Ponorogo. Mikir apa Mas Agung kok rambutnya entek seperti Pak Yudi? Bu Arti, Yayu, Sri Utami, Siti Aminah, Indrawati, Wiwi, Wita, Hongkong. Wah, Hongkong masih ada. Yati, Sudadi, Striana. Kok beda Striana wajahnya? Dewi Triwulan, Siti Aminah. Ya, terima kasih Bu Siti selalu nulis terus ya. Ibu Weni, Windarti, Yuni, Haida. Bu Haida nggak pernah kita tampil karena ibu wajahnya ketutup terus ya. Erma, Endang Swaida, Sunarti, Rona, Ananopati, Yuni Sarah. Ada Yuni Sarah nih. Ini Putra maaf. Faradita, Dian, Hendri Bustani, Semawijaya, Retno, Suratni, Triara, Sungatmi, Uni Ungaran, Susanti Hongkong, Wahyu Ningsih, masih 2 lagi, Vina, Agus, Gusmar, Febi, Permatasari, Yuni Amaniah, Wiwi, Trio Jatmiko, Adi Herawati. Masih 2 lagi, Nona, Lise. Nanti kapan lewat tampil Nona dari dulu nggak pernah muncul Pak Ringga. Ini wajahnya aja ini. Ini jangan-jangan bayi ya, Biwartini, Sri Haryanti yang kemarin tanya kan waktu itu. Ya betul Bapak. Nanti kapan-kapan, jangan sekarang. Sri Haryanti, Nirhayati, Mimin, Sumiati, Jumiarti, Lestari Tasir, Redmi, Vivo, Khotijah Tegal. Ya Allah, matur nuwun semuanya, ada 210 yang di Zoom, berarti sudah 1/4 ya. Kemudian di Facebooknya ada 52. Hari ini edifikasi ternyata banyak ilmunya, betul. Edifikasi itu penentuannya. Ya, tadi saya menyampaikan edifikasi aja karena kenapa saya masuk Gajah Mada? Pikiran saya adalah kalau masuk Gajah Mada gampang kerja. Gitu. Bukan kaya dulu loh, ingat tuh. Makanya nggak kaya. Masuk Gajah Mada, Mas jadi dosen, nggak ada bayangan. Sekarang buat sekalian edifikasi utama di kita adalah masuk Armenia Deli gampang sugih, mlebu surga, besok umrah kan enak sih. Nah, itu saja dari Yogyakarta Kota Godak. Matur nuwun semuanya buat sekalian. Silakan Pak Ringga disimpulkan kemudian diumumkan besok malam bintangnya siapa. Kemudian TV besok jam 1 siang ya. Silakan Pak Ringga. Terima kasih. Baik, untuk acara agenda besok, karena ada agenda dari kantor pusat, maka kita geser TV 13-nya jam 1 siang, dan saya masih menunggu tim yang akan memberikan timnya dari tim yang kemarin sudah kita tunjuk dari tim Misdeo, kalau tidak salah sebentar ya. Teoneng tadi sudah juga ngasih gambar, jadi biar saya buatin DP-nya karena saya belum dapat ininya nih dari teman-teman siapa yang akan bertugas ya. Oke, itu jadi besok TV 13 akan tampil jam 1 siang. Kemudian untuk petugas besok itu oke sebentar. Besok tim yang dapat amanah lah. Oh ya. Siapa Pak petugas kaya. Untuk TV 13 nanti tim dari Misdeo, tim dari Teoneng dan tim dari TI Ratiana. Ya. Nah, untuk 3 orang, jadi 3 tim ya. Saya membuat tim karena masing-masing bisa menunjuk yang diberikan amanah siapa saja leadernya.
Untuk besok malam hostnya adalah Bu Hajah Patiarani dan Ibu Andi Nopirianti, dan tinggal mungkin mentor untuk mengarahkan siapa yang akan menjadi bintang. Ya? Bu Andin sama Bu itu. Bu Andin sama Bu Rani, Bapak. Itu tajam semua ya. Yang dahsyat diangkat. Ini iya. Kalau bintangnya harus bagus. Kalau bintangnya bisa jawab, harus lebih cerdas. Nggak bisa jawab bisa. Kalau nggak cerdas, nggak bisa jawab, masa tetet, sinyalnya hilang. Betul, Bapak. Nah, Bu Tari udah masuk pernah belum? Belum ya? Bu Tari sendiri belum kayaknya. Enggak gini loh. Penggalian dia orang bisa berkali-kali Pak Ringga. Ya, Pak. Pak Harun aja bisa berkali-kali, topiknya mana. Jadi edifikasi itu. Yang belum siapa? Yang belum. Kalau Bu Tari itu sama Bu Erani sama itu harus tinggi. Iya. Kan. Ya, yang Waneng udah, Bu Tari, terus Pak Harun, Mas Wani Kemarin. Siapa? Sama suami nggak? Hah? Nggak, Bu Tari? Sama suami nggak? Nggak harus, enggak. Satu saja lah. Satu aja, Bu Tari. Tari aja ya. Oke, siap. Saya mutusin. Ya, hostnya Bu Tari harus mikir. Galinya banyak, sisi perjuangannya. Oke, jadi reunilah sama Bu Rani sama Bu Andi. Tari itu judulnya jihad sih, nggak ada di 13 ilmu. Nggak ada ilmunya. Jahit, Pak. The power of sungguh-sungguh, the power ulat, apa ya? Oke, Bu Tari aja. Besok hari apa toh? Hari Rabu, Bapak. Jadi teman-teman itu banyak ya, tidak hanya sosok tapi keilmuannya. Ya. Kasat itu. Dan Bu Andi mesti ya siap kan gali Bu Tari. Pilihan saya Bu Tari atau Pak Ringga. Tuh. Bu Tari, Pak. Saya belum pernah kan digali Bu Rani, pengen lihat Bu Rani menggali Pak Ringga. Ayo bisa enggak tuh, gitu. Ya, itu gali enggak. Kan harus rendah hati harus itu. Oke, Pak. Siap. Pilihannya tinggal Bu Tari, Pak Ringga. Bu Tari, Pak. Aku lagi nulis buku soalnya sambil kerjain. Oke, ya Bu Tari izin ya. 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 Ya, Pak Ringga seminggu sih ya. Benar. Iya. Ini lagi ngerjain. Ini Pak Ringga juga nggak perlu mikir besok kan. Iya. Kalau udah Bu Tari. The power of. Baik teman-teman, dengan penyampaian tugas ini berarti berakhir juga acara kita di evaluasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Satu hal, edifikasi adalah kunci untuk kita sukses. Karena edifikasi yang terbalik justru tidak menghasilkan rezeki yang terbalik. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan salah. Jangan sampai edifikasi Anda justru membuat Anda tidak sukses. Oke, dari saya Ringga Pananu. Besok topiknya apa? Besok ya Pak. Besok. Ada bisa kalau Bu Tari kan keuangan tuh, ada plafon rezeki, mental block keuangan bisa tuh. Dengan syaratnya ada. Dan topiknya baru. Kalau Bu Tari kayaknya bicara keuletan deh Pak. Keuletan lagi. Kan belum dah. Ben keluar ilmu lagi. Bu Tari itu kan selalu mencari plafon rezekinya tinggi. Oke. Siap. Atau plafon rezeki aja. Ya, Pak. Teman-teman ini kan ada yang baru ya. Mental block juga bisa. Dia pencari ilmu. Bu Andin juga dapat ilmunya nanti. Baik Pak. Ulet udah pasti ulet sih, tapi aku ya. Oke Pak. Berarti plafon rezeki ya Pak. Ya. Atau mental block apa ya, dua itulah. Ya. Selanjutnya juga ada. Ya. Mental block hari Kamis ya. Mental block hari Kamis saja sama Bu Aida. Ada Pak Harun, saya bayangannya saya nanti. Oke. Siap. Pak Harun nunggu mental block terus soalnya.
Nanti Ya ketemu. karena banyak yang ngeblok, Pak. Banyak yang ngeblok. Gemes Pak Harun. Benci aku. Nah, iya banyak yang ngeblok. Jadi mental blok hari Kamis ada Pak Harun, ada Bu Haida dari sisi psikologisnya. Saya masih booking Bu Haida banyak ilmu nih. Tapi Pak Ringga nggak boleh mikir kalau mau nyiapkan bukunya kan sih. Makasih Pak Ringga. Yeah. Baik Pak, makasih, terima kasih teman-teman, dan saya stop live streamingnya dulu. Dari Yogyakarta, Ringga Panda mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan manfaat dari apa yang dibahas malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miladan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sehat kaya berkah Allah. Baik Pak Juli, terima kasih Bu Inkris, Pak Ringga. Ya Bapak. Bu Tari, Bu Hoiria. Pak Ringga, suarane ben suara kabeh. Ya Pak. Makasih Pak Juli. Bu Inkris. Terima kasih. Pak Ringga. Pak Harun. Haida, makasih. Silakan dibuka sendiri, boleh kok. Mbak Yu Cici, terima kasih semuanya. Hebat, pejuang semua 200 miliarder baru, keren. Mariana, makasih. Ya silakan buka mic-nya, diklik sendiri. Siapa yang mau ke Joglo malam ini silahkan, tak tunggu. Bu Rani, makasih. Tapi yang ke Jogja cuma Pak Ringga tok sih, ini Bu Arti ya. Nah, kenapa orang Jogja orang sing melu yo? Kan Bu Arti Pak yang lagi mau naik Pak. Lah iya kok nggak ada penambahan lagi loh. Padahal Jogja berapa juta loh. Apa 200 orang ini kita bikin rumah di sini aja ya. Iya Pak. Oh siapa? Iya. Dari tim Mika di sini, Bu Pupla di sini kan setiap hari kita bisa ngobrol gini.